selamat datang di mini talk show kami yang berjudul Antara Cita-Cita dan Tradisi Suara Perempuan dari film ini. Film ini adalah film yang luar biasa karya Kamila Andini yang menggambarkan realitas sosial mengenai perempuan, pendidikan, dan budaya patriarki di Indonesia. Aku Bila hari ini akan memandu diskusi bersama 3 teman kita yang luar biasa. Ada Biru, ada Vina, dan juga ada Fania. Halo semuanya. Hai. Jadi mungkin pertama-tama sebelum mulai menuju topik yang lebih berat mungkin ya, kita akan membahas dulu mengenai bagaimana sih alur dan inti dari film Yuni ini. Mungkin Fania boleh ceritakan sedikit? Oke, jadi tuh film ini tuh menceritakan seorang gadis yang tinggal di provinsi salah satu di Indonesia. Dan dia tuh punya tipe yang cerdas, terus cantik, mandiri. Cuman sayangnya tuh di lingkungan dia tuh nggak mendukung hal tersebut. Jadi tuh di lingkungan dia justru beranggapan bahwa perempuan ini tuh nggak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi beranggapan bahwa setelah SMA perempuan tuh harusnya sudah menikah gitu dan lanjut berkeluarga. Kalau dari Biru gimana nih? Oh iya betul, sebetulnya kalau di film ini tuh bahkan kalau di tradisi ini tuh sebenarnya di tradisi daerah Serang Banten, kalau di sana tuh banyak sekali angka pernikahan dini yang mana di sana itu kalau udah nikah mau berapapun umurnya itu jadi kebanggaan. Nah apalagi kalau nikah muda jadi kebanggaan teman-teman. Nah tapi dari film ini juga selain pernikahan dini banyak juga aspek-aspek menunjukkan bahwa dari tradisi budaya yang patriarkis itu bisa menimbulkan penderitaan dari perempuan-perempuan. Ada yang ada yang bunuh diri, ada yang berhenti sekolah dan lain-lain. Jadi itu film ini tuh emang kuat banget sih nunjukin gimana sistem sosial sama budaya itu tuh bisa menekan perempuan gitu. Jadi kayak ada tradisi yang masyarakat tuh anggap oh baik nih tradisinya, tapi ternyata tuh tradisi tersebut tuh malah menghambat potensi perempuan untuk berkembang gitu. Menarik banget ya, ternyata film ini bukan cuma cerita remaja, tapi juga ada makna sosial yang mendalam banget ya. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi konsep sosiologinya mungkin ya. Dalam film ini kan terlihat sangat jelas adanya keberfungsian sosial. Biru mungkin bisa dijelaskan bagaimana keterkaitannya dengan konsep teori? Oke, kalau konsep teori yang aku ambil itu ada dari Robert T. Merton. Nah, kalau kata Merton, sebuah struktur sosial itu bisa disebut sebagai disfungsi ketika si struktur tersebut berdampak atau memberi kerugian kepada masyarakat. Nah, kalau di film ini, seperti yang kita tahu, menikah dini itu kan merugikan karena dia itu menghambat kebebasan perempuan dan hak dia untuk belajar, yang mana kedua aspek tersebut itu menentukan sebuah masa depan bagi perempuan, dan yang seharusnya masa depan itu dibimbing oleh sistem nilai yang baik, tapi justru malah jadi menekan individu atau kelompok perempuan gitu. Bener sih, kalau aku tuh sempat dengar juga teori dari Talcott Pearson, nama teorinya tuh sistem sosial teori gitu. Jadi di mana teori ini tuh beranggapan bahwa ketika masyarakat berfungsi dengan baik, seperti lingkungannya berfungsi, masyarakatnya, keluarga itu berfungsi, itu tuh bisa mendukung si individunya tersebut. Nah tapi di film Yuni ini tuh kita lihat bahwasannya tuh ini nggak berjalan dengan baik. Jadi kelompok ini tuh nggak berfungsi dengan baik. Yang tadinya harusnya mendukung si Yuni ini untuk melanjutkan pendidikannya ke lebih tinggi, justru malah menekan dan memberi beban sendiri untuk Yuni tersebut. Kayak gitu sih. Nah, karena sistem nilai yang nggak mendukung, jadinya tuh muncul ketimpangan sosial yang lebih besar. Norma sosial tuh jadi kayak alat kontrol gitu loh, buat jadinya kayak ngebatasin kebebasan perempuan. Jadi intinya budaya yang kita anggap biasa aja, bisa aja itu tuh jadi salah satu bentuk ketidakberfungsian sosial kalau hasilnya justru merugikan masyarakat ya, terutama kelompok tertentu. Misalnya dalam film ini kan perempuan ya. Iya. Sekarang kita akan bahas soal dampaknya. Vina, kira-kira siapa yang paling terdampak di film ini dan juga bagaimana sih bentuknya? Oke, yang paling jelas terdampak tentu perempuan ya. Jadi di film ini Yuni tuh kehilangan kebebasan dia untuk menentuin jalur hidupnya. Jadi si Yuni ini kan mau ke perguruan tinggi negeri. Cuman karena stigma masyarakat yang kayak
oh habis sekolah udah nikah aja. Nah dia tuh jadi bingung, kayak aku harus lanjutin PTN, lanjutin kuliah, atau aku nikah gitu. Dan jadi itu pengaruh ke apa ya, dia tuh jadi takut, terus juga pengaruh ke psikologisnya dia gitu. Bener banget, ditambah lagi bahwa masyarakat tuh udah menormalisasikan nikah dini seakan-akan kayak nikah tuh wajar, kamu mau umur berapapun it's good for you gitu. Padahal hal itu bisa jadi hal yang bahaya ketika itu udah dijadiin norma dan orang-orang anggap itu sebagai budaya, padahal itu kan merugikan perempuan ya, di agak sisi utamanya itu. Dan itu kalau misalnya berkeputusan bisa juga mewariskan ketidakadilan gender pada generasi selanjutnya. Benar sih, itu juga nunjukin kalau misalnya ada ketidakberfungsian sosial yang bisa berdampak ke individu, bahkan tuh bisa meluas ke sistem sosial, ke ekonomi, pendidikan, dan juga masa depan dari individu tersebut. Nah, meskipun banyak sisi gelapnya, tapi film ini juga tetap menunjukkan adanya keberfungsian sosial. Fania mungkin bisa diceritakan bagian positifnya bagaimana sih? Oke, kalau aku lihat nih dari film Yuni ini tuh kita masih dikasih harapan melalui karakter si Yuni sendiri. Karena walaupun si Yuni ini hidup di tekanan sosial yang cukup berat ya, karena kan tradisi dari lingkungannya itu sendiri, tapi tuh dia tetap berani untuk menolak lamaran-lamaran yang datang ke dia dan juga berani untuk memperjuangkan pendidikannya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari situ tuh ada keberfungsian sosial di bidang individunya itu sendiri, karena individu tersebut tuh bisa untuk adaptasi dengan baik di lingkungannya walaupun masih ada tekanan gitu sih. Nah, selain itu juga gurunya Yuni nih juga berperan banget. Kayak gurunya Yuni tuh memberikan motivasi dan juga informasi soal beasiswa supaya si Yuni tuh tetap bisa kuliah ke perguruan tinggi negeri. Walaupun mungkin apa ya, bukan pekerja sosial secara formal si gurunya Yuni, tapi gurunya tuh mungkin sebagai motivator dan juga agen perubahan sosial bagi si Yuni. Ya, dan kalau dari sisi keluarganya tuh walaupun ibunya tidak begitu menonjol dalam pengakuan karakter ya, ibunya tuh tetap ngasih Yuni ruang untuk memilih, dan dengan cara kayak nanya apakah kamu yakin dengan pilihan kamu, dan itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya dukungan sosial sekecil apapun itu bisa berpengaruh sekali terhadap apa ya, development seorang individu bahkan di lingkungan yang sangat menekan sekali. Jadi masih ada bagian masyarakat yang berfungsi ya, tapi walaupun kecil hal ini bisa menjadi harapan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Sekarang kita kaitkan dengan peran pekerja sosial. Dalam konteks film ini nih, kira-kira bagaimana peran pekerja sosial ini bisa hadir atau relevan? Kalau menurut aku, sebenarnya pekerja sosial itu bisa banget jadi advokat yang memperjuangkan hak perempuan ya, supaya di pelosok daerah manapun perempuan itu tidak tertindas haknya. Dan kalau mungkin untuk caranya bisa dilakukan sosialisasi atau misalnya edukasi terhadap masyarakat mengenai kesetaraan gender dan juga budaya pernikahan. Benar sih, aku setuju banget. Selain itu tuh pekerja sosial juga berperan banget buat jadi motivator. Jadi kalau misalnya di film Yuni ini tuh kita lihat ada peran gurunya nih yang ngasih motivator ke Yuni ini untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi tuh kita bisa tahu bahwasanya perempuan itu kok kadang butuh seseorang yang untuk mempercayai potensinya dia dan juga ngedorong dirinya untuk melanjutkan cita-citanya. Kayak gitu. Kalau kita lihat nih di skala yang lebih luas, pekerja sosial tuh bisa jadi agen perubahan sosial, contohnya kayak lembaga atau kementerian yang fokusnya sama pemberdayaan perempuan. Mereka tuh nggak cuman apa ya, bekerja dalam individu gitu, tapi juga bisa pengaruh ke sistem, contohnya kayak perubah norma sosial yang menyebabkan ketidakadilan gender. Peran yang sangat strategis ya ternyata. Jadi perubahan sosial ini tidak hanya datang dari individu, tetapi juga harus melibatkan sistem yang lebih besar ya. Kalau kita tarik ke konteks nyata, apakah kondisi di film ini benar-benar terjadi di Indonesia? Sayangnya iya nih, berdasarkan data dari Child Marriage Data Report, Indonesia itu masih menempati posisi ke-7 tertinggi di Asia Timur dan juga Asia Tenggara dalam kasus pernikahan dini dengan angka sekitar 16,3%. Dan juga ada beberapa provinsi dengan angka tertinggi, contohnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, dan juga Sulawesi Barat. Ya. Dan kalau
contoh nyatanya nih ya di budaya tradisional tuh ada di NTB, namanya itu Meraki Kodek. Kalau Meraki Kodek itu biasanya adat Lombok, dan itu tuh adalah sebuah sistem perkawinan yang dimana si mempelai lelaki itu membawa lari mempelai perempuan. Nah itu tuh tidak ada batasan umurnya sebelumnya, tetapi baru-baru ini menjadi ada batasannya untuk perempuan minimal 16 dan lelaki minimal 19. Dan dari batasan umur yang sudah ditentukan itu tersebut juga jadi tetap tidak bisa dilegitimasi ya saat ini, tetapi untuk masyarakat lokal itu masih berlangsung hingga saat ini. Nah, itu dia yang bikin sulit itu tuh ketika masyarakat itu udah menganggap budaya itu sebagai hal yang normal gitu ya. Jadi menganggap hal itu tuh nggak bisa diganggu-gugat. Padahal kalau misalkan kita lihat pada kenyataannya tuh malah justru merugikan dari pihak perempuan sekaligus pihak anak-anaknya juga. Iya. Jadi bisa dibilang film ini itu refleksi dari realitas sosial Indonesia, bukan hanya sekedar fiksi saja ya. Wah, diskusinya seru banget ya. Sebelum kita tutup, aku mau minta satu kalimat refleksi dari masing-masing nih. Menurut kalian, apa pesan yang bisa diambil dari film Yuni ini? Kalau buat aku sendiri, film Yuni tuh ngajarin kita bahwasannya tuh perempuan itu tuh tetap harus berani untuk memperjuangkan cita-citanya, untuk memperjuangkan pendidikannya. Karena pendidikan sendiri itu adalah kunci untuk kita terbebas dari belenggu sosial. Dan kalau dari aku, kita tuh harus berani ya, apalagi sebagai seorang perempuan. Dan ketika kita berani untuk melawan suatu norma yang menjadi disfungsi sosial, itu sebenarnya bisa membuat perubahan sosial teman-teman. Dan kita gak bakal tahu siapapun yang sebenarnya bakal kebantu sama gerakan kita dari kita berani itu. Kalau dari aku, film itu mungkin kalau misalkan pekerjaan sosial itu punya peran penting dalam bidang keadilan dan juga kesetaraan gender. Setuju banget. Jadi dari film Yuni ini kita belajar bahwa sistem sosial ini harusnya mendukung kesetaraan dan kebebasan, bukan malah mengekangnya ya. Terima kasih nih buat Biru, Vina, dan juga Fania atas partisipasi di diskusi yang luar biasa di hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Aku Bila, kita tutup sesi diskusi kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.